warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran daring untuk PAI ya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran ke-9 yang berjudul Mari Bersedekah. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang infak dan sedekah. Ya. Untuk itu mohon perhatiannya ya. Dalam pembahasan bab 9 ini, pertama-tama nanti kita akan membahas tentang pengertian dan contohnya. Jadi, apa itu infak dan sedekah, berikut serta contoh-contohnya. Kemudian yang kedua, kita akan membahas hubungannya. Apakah ada hubungan antara infak dan sedekah? Kita akan mencari tahu persamaan atau perbedaannya. Kemudian yang ketiga adalah kita akan tahu hikmahnya atau manfaat dari kita berinfak dan bersedekah. Namun sebelumnya, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, pengertian infak. Anak-anak, secara bahasa, infak itu dari bahasa Arab yang berbunyi nafaqah, yang artinya mengeluarkan. Secara istilah, artinya mengeluarkan atau menyerahkan sesuatu harta benda sesuai dengan kemampuannya. Itulah yang namanya infak. Jadi tidak ada batasan ketika kita mau mengeluarkan harta benda kita untuk diberikan kepada orang lain. Itulah yang namanya infak secara istilah. Berikutnya, contoh infak. Pak Salim akan menyampaikan 6 contoh infak ya. Perhatikan. Yang pertama contohnya, kalau kita memberikan sejumlah uang kepada pengemis di jalan, itu juga namanya infak. Kemudian, kita menyantuni anak yatim dengan sejumlah uang untuk keperluan bulanan mereka ya. Kita juga itu juga dinamakan infak. Kemudian kita memberikan sejumlah uang kepada orang yang sudah lanjut usia, seperti orang-orang yang sudah jompo ya, dia tidak mempunyai penghasilan, maka kita berikan sejumlah uang untuk keperluan mereka. Kemudian kita menyisihkan uang ya, seumpamanya 50.000 di kotak amal yang kita jumpai, baik itu di rumah makan atau di musola, di masjid ya, itu juga namanya infak. Kemudian kita memberikan sejumlah uang kepada orang tua kita ya, setelah gajian atau kita punya rezeki, kita berbagi kepada orang tua, itu juga namanya infak. Kemudian ada lagi, yaitu kita memberikan sejumlah harta kita kepada badan atau lembaga yang mengumpulkan sumbangan bagi umat Islam, seperti ada yang dikhususkan kepada saudara-saudara kita di Palestina ya, itu juga namanya infak. Jadi anak-anak sudah tahu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian sedekah. Apa itu sedekah? Sedekah menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang berbunyi sodaqah ya, yang artinya benar atau jujur. Secara istilah, sedekah adalah pemberian yang dilakukan seorang muslim yang benar atau jujur untuk kebaikan. Itu namanya sedekah. Contoh sedekah ya. Yang pertama, mencegah celaka ya. Apa maksudnya? Seumpamanya ya, seperti menyingkirkan batu atau pecahan kaca yang sekiranya bisa membahayakan pengguna jalan lainnya. Jadi kalau kita menemukan sesuatu di jalan yang itu bisa membahayakan orang lain, lalu kita menyingkirkan atau membuangnya, maka itu kita bersedekah ya. Kita mencegah kemudorotan atau celaka bagi orang lain yang nanti akan melewati jalan tersebut. Kemudian senyum ya. Senyum itu juga sedekah ya, melemparkan senyum kita kepada sesama orang yang saat kita bertemu, itu juga sedekah. Lalu bantuan ya, seperti membantu orang lain yang sedang kesusahan ya, itu juga sedekah. Dan sedekah ini, untuk bantuan ini bisa berupa
tenaga, pikiran, dan lain sebagainya. Kemudian nasihat itu juga bernilai sedekah juga. Kenapa? Ya, kita seperti menasihati seseorang agar menjauhi kemungkaran dan berbuat kebaikan. Ini juga termasuk sedekah karena kita memberikan nasihat kebaikan kepada orang lain untuk tidak berbuat kemungkaran dan juga mengajak untuk berbuat kebaikan. Dan yang terakhir, sabar juga masuk dalam contoh sedekah. Nah, kenapa? Ini contohnya seperti kita menahan diri dari perbuatan buruk atau munkar. Kita sabar ya, kita tidak terburu-buru, kita tidak mengikuti bujukan setan. Nah, kita sabar terkait hal-hal yang Allah tidak ridho, maka itu sudah masuk sedekah kita karena kesabaran kita. Nah, paham ya anak-anak ya? Kita lanjutkan. Lalu apakah ada hubungan infak dan sedekah ya ditambah dengan zakat? Apa ada hubungannya? Nah, tentu ada. Ya, sesuai dengan diagram di sini. Sedekah ini ya ada dua macam. Yang pertama secara materi atau harta benda, yang kedua non materi atau bukan harta benda. Ya, untuk sedekah yang materi ini contohnya infak tadi, ya. Dan infak ini ada dua macam. Yang pertama wajib, infak wajib, ya, seperti kita zakat. Zakat itu wajib ya, karena ditentukan oleh Allah, ya, berdasarkan kitab Al-Quran, ya. Kita kalau sudah sholat, kita wajib zakat. Ada zakat fitrah, ada zakat mal, dan itu sudah ditentukan siapa orang yang menerima, kemudian besaran zakatnya berapa, waktunya kapan, itu sudah ditentukan. Makanya itu tergolong ya sedekah wajib ya. Kalau biasanya kita menyebutnya zakat. Ini masuk kategori infak ya, infak yang wajib ya. Kemudian selain zakat ada nafkah ya. Kemudian ada nazar. Kalau tidak diberikan maka itu berdosa karena sudah wajib ya, karena tergolong janji kalau untuk nazar ya. Dan nafkah itu wajib diberikan kepada anggota keluarganya. Kemudian infak ini ada yang sunnah juga. Nah, kalau yang sunnah tadi sudah saya sebutkan di depan ya. Banyak lagi ya beberapa contoh-contoh infak yang sunnah. Kemudian sedekah ini yang non material, yang kedua yang bukan harta ya. Ini seperti apa ya? Yaitu contohnya seperti ucapan dan perbuatan ya. Tadi juga sudah disinggung ya, ketika kita menasihati orang lain ya, kita membantu sesamanya, ini adalah masuk kategori sedekah yang bukan materi atau non material. Kita tersenyum kepada orang lain, ini masuk sedekah. Lalu apakah ada persamaannya? Ya, ada. Persamaannya untuk secara umum, semua pemberian yang kita lakukan kepada orang lain itu sedekah. Lalu, persamaan dengan infak bagaimana? Infak bagian dari sedekah yang berupa harta. Nah, itu persamaannya ya. Jadi, infak dan sedekah itu sama-sama memberikan harta kita kepada orang lain ya. Nah, kalau infak bedanya adalah dia berupa harta, sedangkan sedekah tidak harus dengan harta. Nah, itu ya anak-anak ya. Jelas ya perbedaan sedekah dan infak. Kemudian berikutnya hikmah atau manfaat infak dan sedekah. Pak Salim menyediakan 5 manfaat ya, tentunya masih banyak yang lain ya, kamu bisa menemukannya atau bisa memberikan contohnya. Yang pertama untuk hikmah kita infak dan bersedekah, Allah akan melipat gandakan rezeki. Ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir dan tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki. Jadi kalau kita berinfak 100 rupiah saja, maka Allah akan lipat gandakan menjadi 700 ya. Karena apa? Satu bulir 100-nya itu dilipat gandakan menjadi 7, jadi 700. Dan setiap 700 itu, setiap bulir ini Allah tingkatkan 100 lagi. Jadinya berapa itu? Bisa menjadi 70.000
pahala, padahal cuma 100 rupiah kita berinfak umpamanya ya. Nah, itulah karunia dan kebaikan Allah kepada hambanya. Kemudian yang kedua, Allah akan menghapus sebagian dosa-dosa kita. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 271, Allah menyampaikan, yang artinya, dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ketika kita berinfak, bersedekah, itu sama saja kita membersihkan dosa-dosa kita, sebagian dosa-dosa kita. Dan itu Allah sudah berjanji kepada kita ya lewat Al-Qur'annya surat Al-Baqarah ayat 271 ya. Enak ya kita bisa mengurangi dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja, baik yang masih ingat maupun lupa. Kita bisa mengurangi dosa-dosa tersebut dengan bersedekah atau berinfak. Kemudian yang ketiga yaitu ya diganti dengan rezeki yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat As-Saba ayat 39 yang artinya, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Jadi jangan khawatir ketika kita mengeluarkan harta, sebagian harta benda kita, ya jangan khawatir nanti berkurang banyak sehingga kita menjadi bangkrut atau menjadi tidak punya. Nah, ini adalah janji Allah ya, dan Dia akan mengganti dengan ganti yang sebaik-baiknya karena Allah lah yang memberikan rezeki. Jadi ketika kita ingin bersedekah, berinfak, kita tidak usah memikirkan ya nanti kembali berapa, tapi ikhlaskan saja pemberian itu untuk Allah ya, ikhlaskan untuk membantu sesama. Pasti Allah akan memberikan ganti yang lebih baik lagi. Kemudian yang terakhir, malaikat mendoakan ya. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari ya, Rasulullah pernah menyampaikan, tidak ada hari kecuali setiap hari tersebut ada 2 malaikat yang turun setiap pagi dan berkata salah seorang di antara mereka, ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak. Dan berkata malaikat yang lain, berilah kebinasaan bagi orang yang kikir. Nah, ini Rasulullah menyampaikan kepada kita. Jadi setiap pagi itu para malaikat, ada malaikat yang turun, kemudian dia ya berdoa untuk kita ya, berdoa untuk orang yang bersedekah, berinfak ya. Doanya bagaimana? Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak. Dan malaikat juga berdoa, mendoakan orang yang kikir yang tidak mau berinfak dan bersedekah ya. Semoga kita termasuk golongan orang yang gemar bersedekah dan dijauhkan dari sifat kikir ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian masih ada satu lagi, tidak terputus amal ya. Di dalam hadis riwayat Muslim nomor 1631 ya, 1631, Rasulullah menyampaikan, jika seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Nah, untuk itu yang pertama, kalau kita memiliki harta, kita memberikan sedekah jariah. Dan sedekah jariah ini pahalanya mengalir sampai kita nanti meninggal dunia, dan itu masih bisa mendapat pahalanya karena sedekah jariah adalah pahala yang mengalir sampai nanti hari yaumil akhir nanti. Demikian yang bisa Pak sampaikan.